Pria ini menelpon keluarga dan kerabat dekatnya sebanyak 35 kali setelah dia meninggal. Ini dia ceritanya. Charles Ipek adalah seorang pria berasal dari Salt Lake City yang bekerja sebagai agen layanan pelanggan di Delta Airlines di Bandara Internasional Salt Lake City. Charles pernah menikah meskipun dia akhirnya bercerai, namun setelah perceraian tersebut dia bertemu dengan Andrea Katz dan memutuskan untuk bertunangan. Merasa jauh dan sangat ingin tinggal bersama Andrea di California, Charles memutuskan untuk resign dari pekerjaannya di Delta Airlines yang telah dia jalani selama 19 tahun untuk mengikuti wawancara kerja di Bandara Van Nuys di Los Angeles. Mereka juga memiliki rencana untuk mempersiapkan pernikahan ketika Charles pindah ke rumah Andrea. Namun ternyata rencana tersebut harus kandas karena suatu kejadian yang mengerikan menimpa Charles Ipek. Pada tanggal 12 September tahun 2008, Charles yang pada saat itu berusia 49 tahun mulai melakukan perjalanan menuju Los Angeles untuk wawancara kerja. Dia menuju Los Angeles menggunakan pesawat terbang dan kemudian melanjutkan perjalanannya menggunakan Metrolink ke perhentian terakhirnya di Moore Park, di tempat di mana Andrea akan menjemputnya. Di dalam kereta tersebut ada sekitar 225 orang yang dijadwalkan akan tiba di tujuan terakhir mereka pada jam 4:45 pada sore hari. Namun suatu ketika di perjalanan kereta, Robert Sanchez yang bertugas memimpin dan memandu kereta tiba-tiba menyalakan lampu merah saat kereta melewati bagian kota Chatsworth. Pada saat itu dikatakan bahwa Robert Sanchez ini sedang mengirim pesan kepada temannya, yang menyebabkan dia melewatkan sinyal berhenti dan gagal memberi jalan, di mana jalur ganda bergabung menjadi satu jalur. Metro bertabrakan dengan kereta barang yang melaju berlawanan dengan kecepatan gabungan 83 mil per jam, dan hasilnya bencana besar pun terjadi. Pemadam kebakaran dan tim penyelamat dengan cepat dipanggil ke lokasi tersebut untuk membebaskan para korban yang terjebak di dalam gerbong yang hancur. Petugas pemadam kebakaran juga menggambarkan pemandangan pembantaian dengan para penumpang yang menderita luka mengerikan dalam tabrakan berkecepatan tinggi tersebut. Sebanyak 135 orang terluka dan 25 diantaranya meninggal dunia, termasuk Charles Ipek. Andrea yang saat itu sedang dalam perjalanan untuk menjemput Charles mendengar berita kecelakaan kereta yang ditumpangi Charles melalui radio yang ada di dalam mobilnya. Andrea pun berhenti sebentar untuk melihat ponselnya dan menyadari bahwa dia telah menerima beberapa panggilan telepon dari nomor Charles. Namun ketika Andrea mencoba untuk menghubunginya kembali, nomor tersebut tidak menjawab panggilan Andrea. Kemudian Andrea pun menghubungi keluarganya yang lain dan mereka pun pergi ke Chatsworth dalam upaya untuk menemukan Charles. Pada jam-jam berikutnya, ada sekitar 35 panggilan masuk dari ponsel Charles ke teman dan kerabatnya. Meskipun mereka hanya mendengar suara statis dari panggilan tersebut, mereka tetap berpikir positif bahwa Charles masih hidup. Namun karena Charles terjebak di reruntuhan, mereka berpikir bahwa Charles mungkin tidak bisa berbicara. Dan karena itulah, setiap ada panggilan masuk dari nomor Charles, meskipun hanya suara statis, Andrea ini terus memberikan semangat kepada Charles dan memintanya untuk menunggu tim penyelamat datang menyelamatkannya. Penyelamatan pun berlangsung sepanjang malam untuk memulihkan para korban yang masih terjebak di gerbong kereta. Sementara itu, petugas kebakaran dan polisi menggunakan sinyal dari ponsel Charles untuk menemukannya. Hingga akhirnya, keesokan harinya pada jam 3 pagi, panggilan tersebut berhenti dan jam kemudian mayat Charles pun ditemukan. Namun, ketika petugas medis memeriksa tubuh Charles, mereka menyadari bahwa Charles ini tidak mungkin selamat dari dampak awal kecelakaan tersebut. Dan menjadi pertanyaan besar, bagaimana bisa ponsel Charles menelpon orang-orang terdekatnya selama 11 jam terakhir? Dan yang lebih aneh lagi, ketika mayat Charles ditemukan, para petugas penyelamat tidak pernah menemukan ponsel Charles di sekitarnya. Manusia telah lama tertarik untuk melakukan kontak dengan orang-orang terkasih yang telah lama meninggal. Di masa lalu, terutama di era Victoria dan setelah kekalahan telak Perang Dunia Pertama, hal-hal ini sering dilakukan melalui medium atau seance. Dan dalam kasus Charles Ipek, berbagai teori muncul tentang kenapa ponselnya itu bisa menghubungi orang-orang terdekatnya bahkan setelah kematiannya. Beberapa orang mengatakan bahwa panggilan tersebut mungkin saja berasal dari troll atau orang iseng. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun orang selain Andrea yang tahu kalau Charles sedang berada di kereta ataupun hilang.
Jadi sangat tidak mungkin kalau ini ulah orang iseng. Sementara itu, ada satu teori populer lainnya, yaitu kerusakan perangkat. Tapi lagi-lagi kenyataannya, panggilan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang terdekat dan tersayang Charles Ipeck. Dan nomor tersebut tidak pernah menelpon ke kontak-kontak lain yang ada di kontak teleponnya. Dan pada akhirnya, tidak ada satupun orang yang bisa menjelaskan ini secara logika. Dan ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Gimana menurut kalian?